dan bahagia. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten TTU Nurfina Loyasa MJ Kampus. Pagi ini akan mewawancarai kepala sekolah dari SMP Negeri Kipunu atas nama Bapak Metusala Christopher Akal SPD. Terima kasih. Sekolah. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf saya meminta waktu dari Bapak pagi ini. Ini saya ada beberapa pertanyaan sebagai bahan interview pagi ini. Apakah Bapak bisa berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menginterview Bapak? Oh ya, baik, bisa sekali. Begini Bapak, interview saya ini terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di dalam sekolah sini dalam menghadapi setiap kasus, dan ini ada 8 pertanyaan. Oh iya. Yang pertama Bapak, selama ini Bapak pasti menemukan kasus-kasus yang terdapat di sekolah sini, ada dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika dan rujukan moral? Baik, memang terima kasih Ibu. Memang sebagai seorang pemimpin, apalagi saya juga baru sekitar 7 bulan lah menjadi kepala sekolah di sini. Memang hal-hal itu hampir setiap kali kegiatan atau apa itu atau rapat itu ada hal-hal yang memang itu susah. Itu yang pertama itu bujukan moral dengan dilema etika dengan bujukan moral itu tidak terlepas. Itu pemimpin bukan hanya kepala sekolah, di semua tempat itu pasti ada. Sebagai pemimpin itu pasti alami itu, dan selama ini saya juga sudah alami hal yang seperti itu, tapi kami atasi bersama. Kadang saya ambil posisi saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi sendiri, kadang juga saya bersama guru-guru untuk kalau saya rasa agak ini saya bersama teman-teman guru untuk membicarakan hal seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Yang kedua tentang menyangkut pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini, kadang kita menemukan kasus ada 2 kepentingan yang di dalamnya, yaitu ada yang sama-sama benar, ada yang sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Iya, seperti sebelumnya yang saya bilang tadi itu, ada hal-hal yang memang sama-sama benarnya, toh? Iya, betul. Saya tidak bisa korbankan salah satu. Itu memang saya alami. Kalau saya mau kasih contoh banyak sekali. Misalnya seorang bendahara yang dia dikejar dengan waktu, terus dia langsung dari rumah ke kali. Misalnya seorang bendahara yang dia dikejar dengan waktu, terus dia langsung dari rumah ke kantor tanpa dapat surat. Nah, secara aturan itu kan salah. Terus dia ini sebagai guru kontrak kan, besok-besok urusan daftar hadir harus untuk menjadi persyaratan untuk mereka dapat tunjangan sertifikasi. Kalau saya, ada satu dilema yang saya alami itu ketika ini biarkan dia tanda tangan atau tidak. Kalau saya biarkan berarti akan merugikan yang lain. Tapi kalau misalnya saya berikan dia, kalau saya tidak kasih dia tanda tangan, berarti guru tersebut seperti itu. Ada banyak hal ini, tapi untuk sementara baik, Bapak, ini dari semua kasus yang Bapak alami dan salah satu contoh tadi disampaikan ini menemukan tentang pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah apa saja yang sudah biasa Bapak lakukan selama ini, atau prosedur dalam pemecahan? Prosedurnya, ya. Kalau saya rasa itu menakutkan, dilema yang namanya kita sebagai pemimpin, walaupun kita pemegang tongkat ya, tapi kita juga pasti kita tahu aturan-aturan. Akhirnya langkah yang saya ambil, kalau hal-hal yang kalau bisa terlalu kecil, saya kadang ambil keputusan sendiri. Saya sebagai pemimpin saya punya otoritas untuk ambil keputusan. Kalau hal itu tidak terlalu, saya rasa tidak terlalu tapi kalau sudah terlalu, saya rasa akan berlanjut atau besok-besoknya akhirnya saya jadi tidak tenang, takutnya harus ada hubungan sampai dengan hukum misalnya. Nah itu
saya tetap lakukan, tapi saya himpun guru-guru untuk kami bicarakan bersama. Sepakat kita laksanakan, tidak kita saya kembalikan ke forum rapat supaya karena hal itu berat sekali seperti itu. Baik Bapak melibatkan guru-guru juga Melibatkan tergantung guru-guru. dari kasus yang dialami. Dari semua itu hal-hal apa saja yang sudah Bapak anggap bahwa sangat efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Efektif itu yang kayak tadi itu Ibu, hal yang rumit itu yang itu saya tetap itu kalau memang itu memang terlalu sulit memang harus saya libatkan, bahkan kalau saya hadirkan lagi pihak lain misalnya mungkin komite, terus kalau bisa desa setempat atau desa setempat atau dari pihak agama gereja, artinya kami kerjasama lah supaya kami bisa kami masukkan sehingga ketika ada apa-apapun kami tahu sama-sama. Dan saya tidak bisa, walaupun saya sebagai pemimpin, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya ambil keputusan sendiri, dan itu efektif dan memang itu yang saya laksanakan. Jadi setelah itu saya merasa relax, fair, karena tidak ada beban karena ini bukan saya ambil keputusan sendiri, tapi kayak hal-hal yang kecil sudah tidak perlu lagi, kan saya sebagai pemimpin punya untuk mengatasi itu. Apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Maksudnya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian bentuk prosedurnya? Kalau saya jujur Ibu, kalau mengenai jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini untuk sementara saya belum. Saya biasanya ketika ada menemukan hal-hal seperti itu baru saya selesaikan di dalam rapat atau saya buat rapat untuk kami selesaikan. Tapi kalau menjadwalkan harus tanggal sekian kita ini, tanggal sekian tidak ada. Untuk sementara tidak ada. Selama ini menurut Bapak adakah tokoh tertentu yang selama ini sudah sangat mempermudah atau membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ada Ibu. Itu yang pertama komite sekolah, karena mereka itu yang dekat dengan anak-anak. Jadi kami selalu kerjasama. Jadi mereka itu sangat membantu, termasuk orang-orang tua. Di sini ada 4 suku di sekolah saya ini, ada 4 suku adat yang ada di sini. Jadi kemarin itu saya masih himpun mereka. Jadi saya himpun komite dari pihak ini, terus Babin Kamtipmas itu kemarin hadir. Saya undang untuk kegiatan ulang tahun saya dengan silaturahmi kemarin. Kami buat kegiatan itu. Saya rasa itu penting. Dan selama saya sudah 7 bulan menjadi kepala sekolah di sini, saya pikir itu orang-orang itu penting, sehingga mulai sekarang ini kami sudah mulai ada kerjasama seperti itu. Jadi tokoh yang paling penting yang saya anggap itu tuh satu ketua komite dengan desa, dengan orang tua dari 4 suku di sini. Baik Bapak, ini satu komunikasi yang respon aktif dengan melibatkan orang-orang yang mempengaruhi tentang komunitas sekolah ini. Ini yang atau memetik maknanya dari pengambilan keputusan menyangkut kasus dilema etika. Memang hal menurut saya ini satu pembelajaran yang baru semua Ibu, karena saya juga baru jadi pemimpin. Jadi kadang yang saya ambil itu setelah saya kumpulkan orang-orang tua atau tokoh-tokoh yang tadi dimaksud itu, akhirnya saya diperkaya dengan pengalaman itu. Jadi awal-awal saya masih jadi guru biasa kan kita tidak tahu. Setelah adanya kasus dilema etika tadi, sehingga saya harus kolaborasi dengan teman-teman untuk hadirkan mereka di sini. Di situ ada nilai-nilai yang saya pelajari. Ternyata harus begini. Seperti itu. Terima kasih Bapak Kepala, Bapak sudah menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga hal positif yang sudah Bapak
tempuh dan jalani selama pengambilan keputusan dapat ditingkatkan. Dan Baik. kita berdoa bersama agar sekolah ini dapat berkembang Benar sekali Bu, demi saya kemajuan betul. pendidikan anak-anak. Apalagi saya masih sementara perlu dukungan banyak dari teman-teman seperti ini. Ini juga termasuk pembelajaran untuk saya. Terima kasih sudah datang mewawancara. Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan ibu tadi itu menguatkan saya. Jadi saya harus ini. Ternyata ada yang masih kurang di sini seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke. Iya. Guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Saya CGP Angkatan Kelima Kabupaten TTU atas nama Nurfina Loyasa MJ Kafu. Pagi ini akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Negeri Fatu Alam atas nama Bapak Yosef Asal Neje SPD SD. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Kepala. Selamat pagi. Mohon maaf saya mengganggu pagi ini. Saya minta Bapak punya waktu sebentar. Jadi Bapak saya datang ini dan mewawancarai Bapak untuk beberapa hal mengenai pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Apakah Bapak bisa berikan saya kesempatan untuk saya mewawancarai Bapak? Siap. Saya beri kesempatan. Bapak mohon maaf ini ada 8 pertanyaan. Silakan. Baik. Yang pertama ini begini Bapak. Di dalam kegiatan sekolah ini pasti Bapak juga menemukan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah ini baik terhadap murid maupun guru. Bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus ini merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Baik, ini terima kasih. Di sekolah saya SDN Fatu Alam, saya sebagai kepala sekolah banyak kali menemukan kasus-kasus, baik kasus siswa maupun kasus-kasus guru, bahkan juga ada kasus-kasus yang dari orang tua murid. Dan selama ini kasus-kasus itu ada yang terjadi di setiap sekolah. Dan kebijakan saya sebagai pemimpin, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus itu, saya sebagai pemimpin berusaha untuk mengurus kasus-kasus itu, dan saya sebagai pemimpin bijaksanakan kasus itu supaya ketika memberi keputusan, kedua belah pihak satu merasa tidak tersinggung atau tidak dilema. Jadi saya berusaha supaya kasus itu diselesaikan dengan aman dan kedua belah pihak itu merasa tidak terbebani. Satunya tidak terbeban dan mereka dua merasa puas. Dengan yang Bapak sampaikan tentang penanganan mengidentifikasi kasus ini, bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan ini di sekolah ini, terutama kasus di mana yang ada yang sama-sama benar dan juga ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan ini untuk kasus yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus-kasus yang saya alami selama ini, ada yang dinilai sama benar, saya mengambil satu keputusan supaya kasus yang sama benar, saya tidak berusaha untuk mempojokkan salah satu pihak. Saya tidak berusaha mempojokkan salah satu pihak, tetapi saya berusaha netralkan kasus itu sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh saya sebagai pemimpin di sini. Ya. Dari pengambilan keputusan ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sini, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama, saya mengambil data-data atau kasus-kasus yang dialami oleh pelaku. Lalu yang kedua, kalau sampai saya merasa bahwa kasus ini membutuhkan teman-teman atau rekan-rekan, saya
memanggil rekan-rekan dan kami rapat bersama dan kami cari solusi bersama, lalu saya memberi keputusan. Dari itu hal-hal apa saja yang Bapak anggap selama ini sudah efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang saya rasa efektif dalam pengambilan kasus etika ini, yang pertama, para pelaku dihadirkan, terus para dewan guru dihadirkan, dan semacam suatu rapat khusus untuk membicarakan kasus-kasus ini, dan kami cari solusi, dan solusi yang terbaik itu yang saya pakai untuk memberi keputusan. Apakah Bapak punya jadwal khusus untuk penyelesaian kasus ini kah, atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk sebuah kasus? Terkadang ada jadwal khusus dan kadang tidak ada. Kalau tidak ada jadwal khusus itu karena dadakan. Iya. Kalau memang membutuhkan waktu, ada jadwal khusus. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini sudah sangat mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan penanganan kasus-kasus tersebut? Yang mempermudah saya itu, saya sebagai pemimpin, saya merasa bahwa saya memiliki semua dewan guru yang ada di SDN Batu Alam, maka itu faktor-faktor yang mempermudah saya untuk kami carikan solusi bersama dan saya pakai sebagai pengambilan keputusan dalam kasus. Baik Bapak, dengan pengambilan keputusan setiap kasus ini pasti Bapak memetik makna atau pembelajaran. Apakah ada pembelajaran dari setiap pengambilan keputusan yang Bapak tangani ini? Ya, maknanya yang saya alami selama ini sangat bermakna. Ketika kita memberi satu keputusan, tidak memberi keputusan sendiri, tapi keputusan ini keputusan yang direncanakan bersama, dirapatkan bersama, dan carikan solusi bersama. Baru saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Berarti Bapak ini menganggap bahwa para guru merupakan Iya. orang yang mempermudah untuk Iya. pengambilan keputusan. Yang mempermudah saya rekan-rekan guru. Terima kasih banyak Bapak Kepala untuk wawancara yang dilakukan pertanyaan. Bapak telah menjawab setiap pertanyaan yang baik. Saya pribadi saya mengucapkan terima kasih. Semoga pendidikan di SDN Batu Alam ini semakin berkembang dan Bapak juga sebagai kepala sekolah dikuatkan lahir dan batin untuk tetap menjalankan tugas sebagai pemimpin di sini. Terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf ada kurang lebih dari kata-kata saya. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih.